Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ica Nurfasiha akan menyampaikan materi tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pada materi ini terdapat beberapa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Adapun indikator yang harus kita capai, salah satunya adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja atau kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait. Yang ketiga, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang selanjutnya menyebutkan arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Lalu menjelaskan makna isi Quran Surah An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan juga At-Taubah 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Selanjutnya, menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Lalu kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan, kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Pada materi membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja, terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah tentang perilaku taat, yang kedua tentang kompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah tentang etos kerja sesuai dengan Islam. Baik, untuk materi yang pertama adalah tentang perilaku taat atau taat. Untuk perilaku taat ini atau taat pada aturan itu didasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Adapun asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu menurut riwayat dari Imam Bukhari dikemukakan bahwa turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini menjadi sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu, mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan atau berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 itu juga memiliki beberapa isi kandungan. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah, Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan, ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad ulama. Makna dari taat pada aturan. Taat secara etimologi berasal dari kata to'at atau to'ah yang artinya tunduk melakukan perintah. Melalui pengertian ini, ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak dapat dikatakan sebagai taat. Dalam ajaran Islam ada beberapa ketaatan. Yang pertama, kita harus taat kepada Al-Quran atau perintah Allah, kemudian Al-Hadis, yaitu perintah Rasulullah, dan juga perundang-undangan atau aturan negara, yaitu ulil amri. Bentuk ketaatan kita kepada Allah atau Al-Quran dan juga Rasul atau sunnahnya itu bersifat mutlak. Sedangkan untuk ketaatan kita terhadap ulil amri itu memiliki beberapa persyaratan atau batasan-batasan. Yang pertama adalah taat kepada pimpinan selama tidak memerintahkan berbuat maksiat, serta yang kedua taat kepada pimpinan meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Itu aja persyaratan untuk kita. Jadi kalau selain daripada dua batasan tersebut, maka kita harus taat dan patuh kepada aturan yang diberikan oleh ulil amri. Adapun pengertian ulil amri sendiri itu berbeda-beda, ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Ja'far, um, ulil amri itu adalah umarok atau ahlul ilmi wal fiqh. Artinya, dia harus memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih. Adapun menurut Ahmad Mustafa, ulil amri di sini adalah umaro atau
pemerintah, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pimpinan lainnya. Pokoknya yang namanya pimpinan itu semuanya adalah ulil amri. Bahkan di situ mungkin ada kepala desa atau camat, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengertian dari ulil amri menurut Ahmad Mustafa. Adapun menurut Al-Mawardi itu ulil amri memiliki 4 makna. Yang pertama dimaknai sebagai umaro atau para pemimpin. Yang kedua adalah ulama dan fuqaha. Lalu yang ketiga adalah sahabat Rasulullah. Dan yang keempat adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah ulil amri menurut Al-Mawardi. Kita lanjutkan untuk subbab yang kedua yaitu kompetisi dalam kebaikan. Baik, untuk yang selanjutnya materi kompetisi dalam kebaikan. Di sini terdapat ayat yang berlaku sebagai dasar diperintahkannya kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu telah kamu perselisihkan. Itu adalah arti dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yaitu hakikatnya untuk Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tidak ada sebab khususnya. Namun, yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa alaihi salam dan umat Nabi Isa alaihi salam yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Sikap yang benar terhadap kitab suci adalah mentaati dan mengamalkan.
bukan mencari-cari alasan agar dapat mengelabui, mengubahnya, atau hanya ingin menuruti hawa nafsu. Adapun isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 yaitu yang pertama, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu hak. Yang hak itu apanya aja? Yang isi kandungannya juga hak, cara turunnya hak, zat yang menurunkan juga hak, zat pengantarnya itu juga hak. Yang kedua, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Yaitu Al-Quran itu membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena apa? Di sini itu Al-Quran itu menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan menjaganya, atau di sini kitab Al-Quran itu menyempurnakan dari kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Jadi kalau misalnya ada perkara-perkara tertentu itu, ya sebaiknya diputuskan sesuai dengan aturan yang Allah turunkan atau sesuai dengan Al-Quran. Kalau semisalnya hukumnya tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka kita cari hukumnya di dalam hadis. Kalau misalnya nggak ada, ya nanti kita gunakan ijtihad para ulama, ijma ulama, qiyas, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Lalu untuk isi kandungan yang kelima yaitu wala tatabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kita itu dilarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan eh, apa aturan yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah telah menetapkan syariat dan manhaj khusus bagi setiap masa atau untuk setiap umat. Jadi semuanya itu sudah ada syariatnya sendiri-sendiri. Seperti kaumnya Nabi Musa, maka syariatnya itu menggunakan kitab Taurat. Tapi kalau untuk kitab Zabur itu tidak membawa syariat yang baru ya. Jadi di situ juga masih ada kitab Injil yang untuk Nabi Isa, dan yang selanjutnya itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini digunakan oleh seluruh umat manusia setelah turunnya Al-Quran ini. Dan bahkan aturan yang ada di dalam Al-Quran ini menghapus aturan-aturan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi tidak semuanya, masih ada beberapa aturan yang masih bisa digunakan yang berada di dalam kitab-kitab yang turun sebelumnya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Dan kalau Allah itu menghendaki, maka niscaya Allah itu bisa menjadikan seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti menjadi satu umat saja. Tapi Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena di sini Allah hendak menguji umat manusia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wastabiqul khairat, yang selanjutnya, maka setelah kita itu diberi nikmat, lalu kita itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu terhadap nikmat Allah, maka diperintahkan di sini untuk fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebajikan. Lalu yang selanjutnya isi kandungannya ilallahi marja'ukum jami'a, bahwa setiap manusia itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi nanti kalau kita mati semuanya akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian nanti akan ditunjukkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dahulu kita perselisihkan. Berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi merupakan hal mulia jika dilakukan dalam hal kebaikan. Dan di dunia ini banyak bentuk kebaikan yang bisa dijadikan untuk medan kompetisi. Kompetisi dalam kebaikan adalah kompetisi
untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak menimbulkan kerusakan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama itu kebaikan atau kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Satu, itu adanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, bertujuan hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, macam-macam perbuatan baik atau amal saleh. Ini ada beberapa macam. Satu, perbuatan baik atau amal saleh yang berkaitan dengan Allah. Dua, perbuatan baik atau amal saleh yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang ketiga, perbuatan baik atau amal saleh yang berkaitan dengan sesama. Dan yang keempat, perbuatan baik atau amal saleh yang berkaitan dengan lingkungan. Lalu yang terakhir, keuntungan berbuat kebaikan atau beramal saleh. Ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik. Yang kedua, memiliki rasa sayang. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar. Yang keempat, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi. Yang kelima, memperoleh ampunan. Yang keenam, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka atau min haitsu la yahtasib. Lalu yang ketujuh, mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Dan yang kedelapan, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku mulia, kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Lalu yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya harus diniatkan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang terakhir yaitu tentang etos kerja dalam Islam. Dalam etos kerja itu harus terdapat niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu kita bekerja itu dengan keras, lalu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita itu bekerja untuk mendapatkan maisha juga boleh, tapi di situ juga harus ada keniatan untuk beribadah, untuk mencari ridho Allah. Untuk ayat yang berkaitan atau yang menjadi dasar dari materi etos kerja itu adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun cara membaca Quran Surat At-Taubah itu tidak menggunakan basmalah. Jadi langsung ta'awudz lalu langsung bacakan ayatnya. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Untuk asbabun nuzul dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 itu sebenarnya nggak ada sebab-sebab yang khusus mengenai turunnya ayat ini. Hal yang sangat ditekankan adalah semangat tinggi untuk bekerja dan beramal. Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja tinggi. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia
saat ini berkompetisi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tidak lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkorelasi dengan produktivitas yang unggul. Berikut isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah, baik amal yang nampak maupun tersembunyi. Yang kedua, meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi dengan aneka kedurhakaan dan kemaksiatan dan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Lalu yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Yang keempat, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Yang kelima, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amal baiknya ataupun amal buruknya. Lalu yang keenam, tidak merasa cukup hanya dengan melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat, tetapi harus melakukan semua hal dengan maksimal dan unggul. Pengertian etos kerja dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Adapun pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Perilaku mulia dalam etos kerja yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjadda wajada. Barang siapa giat, maka pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan etos kerja. Yang pertama, perilaku etos kerja dalam Islam. Yang kedua, prinsip etos kerja Muslim. Adapun beberapa prinsip dari etos kerja Muslim. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah, yaitu untuk Allah. Yang kedua, berorientasi akhirat. Yang ketiga, berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability. Lalu yang keempat, berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Yang kelima, bekerja keras. Dan yang keenam, bekerja cerdas. Adapun ciri-ciri dari etos kerja Muslim. Ada beberapa ciri etos kerja Muslim, yaitu yang pertama, disiplin terhadap waktu, ikhlas, jujur, istiqomah, kreatif, memiliki tekad dan keyakinan, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab dalam bekerja. Itulah ciri-ciri dari etos kerja Muslim. Dan yang terakhir adalah manfaat kerja keras. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, memperkuat karakter seseorang. Berikut adalah catatan saya buat Anda. Yang pertama, taatilah Allah dan taatilah Rasul secara mutlak. Kemudian taatilah pemimpin selama pemimpin itu tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua, selalulah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Lalu yang ketiga, bekerja keraslah dan Allah pasti akan memberikan sesuai dengan kerja keras kita. Baik, hanya itu materi tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran hanyalah milik Allah dan apa kesalahan yang terjadi pada video ini murni kesalahan saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.